warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak Pagi Guru. Pak Guru. Pagi Pak Guru. Guru. Alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan untuk menuntut ilmu di sekolah kita, yakni di kelas kita pada hari ini pelajaran PPKN. Nah, Bapak cek dulu ruangan kelasnya, ya alhamdulillah udah cukup bersih. Dan coba anak-anak ini berdiri dulu, coba Bapak mau lihat ini penampilannya. Oke, Ya. Pak. Bapak sudah dimasukkan bajunya. Oh. Ya Mengapa Pak, itu? rambut saya sudah pendek Pak. Bagus. Tuh, Made kenapa itu kok pakai sendal itu sekolahnya itu? Kenapa Kakinya sendal Pak, sepatunya? jatuh Pak. Oh iya. Sepatunya robek, Pak. Ya, nanti bicara sama orang tuanya ya. Diusahakan jangan lama-lama lah. Malu sekolah pakai sepatu. Ya, Udah. Pak, paham. Ya, nggak apa-apa. Untuk lain kali jangan sampai pakai sendal lagi ya. Nah, ya, silakan duduk kembali anak-anak. Untuk pelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan, Wasit. Ya Pak. Pada teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga doa kita didengar oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Doa kita apa yang kita minta terkabulkan. Amin. Amin. Amin ya Allah. Baik, Bapak absen dulu ini. Budi, Hadir Pak Guru. Adi, Hadir Pak. Musni, Hadir Pak. Dwi, Hadir Pak. Rasid. Hadir Pak. Nah, anak yang paling ganteng Bapak ini siapa ini? Pak ini, Nak Kartiman. Hadir Pak. Wah, gagah sekali kamu hari ini. Tentunya semangat ya. Jangan Ya, kalah Pak. gagahnya sama Bapak. Kalian, Anda itu masih muda, harusnya lebih gagah, lebih semangat dari Bapak gurunya yang di sini. Oke. Ya Pak. Ada yang Saya belum belum di dipanggil? absen, Pak. Siapa itu? Ya, Dari belum di istana absen. Pak. Oh iya. Made Pak, Made Pak belum dipanggil Pak. Ya, Nak Made ya yang belum dia panggil ya. Ya, kemarinnya tadi keluar tuh. Oh iya, gara-gara Ya. ditegur nggak pakai Iya. sandal ya. Oke. Anak-anak, tentunya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini, yaitu pelajaran PPKN dengan materi ancaman terhadap migrasi nasional. Bawa buku paketnya semua? Saya tinggal Bawa Pak. ya? Oh, Bawa Pak. jangan Iya, lupa. lupa bawa. Iya. Oke, karena hari udah siang menjelang sore ini ya banyak yang dilupakan ya. Iya Pak. Ngantuk Pak. Materi hari ini yakni itu Ade itu jangan tengok-tengok dulu, lihat dulu di depan ini. Aduh, buru-buru mau pulang Iya Pak. Tengok Iya, jendela, Pak. udah pada pulang. Nanti juga Iya. pulang. Tenang aja Adi. Kartiman tuh Pak, mau pulang duluan Pak tuh. Mau nyari duren Pak. Oh gitu. Ikutin Iya, Pak. pelajaran Bapak dulu ya. Bentar aja Ya ya. Pak. Lihat di depan ini ada tulisan ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian udah baca di rumah buku paketnya. Apa itu integrasi? Silakan siapa yang bisa? Saya Pak. Ya. Silakan Dwi. Saya Pak. Ya, Dwi silakan. Ya, saya sudah membaca di rumah Pak. Saya baca integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, adat istiadat, Pak. Bagus sekali. Ya.
Itu artinya integrasi. Ya, yang lain tolong dibaca kembali ya, dicari sumber lain. Nah, yang berikutnya di sini ada pembelajaran ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Silahkan Bapak tunjuk langsung ya, Rashid. Apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda tetap satu jua, Pak. Pinter sekali, ya. Berbeda-beda tetap satu jua, ya. Nah, di sini Bapak ingin membahas materi tentang ancaman. Nah, ancaman itu Bhinneka Tunggal Ika itu berarti ada yang mengancam atau terancam. Nah, di dalamnya itu ada integrasi nasional, ada ancaman di bidang Ipolexes Budhankam, dan peran serta masyarakat. Nah, ya, Bapak lanjut aja ini ya, nggak seberapa penting, nanti dibaca di buku ya. Nah, ini ada pengertian ancaman dan tantangan. Silahkan dibaca, Ade, silahkan Ade, anak Ade. Pak, ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Ya. Tantangan silakan dibaca. Saya Pak. Ya. Saya Pak ya bacanya ya. Ya. Nah, tantangan adalah suatu hal upaya yang bersifat bertujuan menggugah kemampuan Pak. Bagus sekali. Nanti ancaman itu menggugah tantangan. Bagus. Nanti kita lanjut lagi. Nah, pengertian integrasi. Tadi apa yang dibicarakan atau dikatakan teman-teman Anda tadi itu betul sekali. Integrasi. Nah, kita dilihat ini ternyata ancaman terhadap negara kita yang berbhinneka tunggal ika itu ada dua. Ada ancaman militer dan ada non militer. Ada yang tahu apa sih ancaman militer itu bentuknya seperti apa? Silakan. Nak Dwi, silakan Nak Dwi. Ya, saya Pak. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata, Pak. Bagus sekali ya. Mungkin itu ya pemberontakan atau sabotase atau aksi teror dan lainnya ya. Benar sekali. Itu dalam bidang ancaman militer. Ada yang lain? Ada yang tahu? Nggak ada, oke. Mungkin paham semua lah ya. Oke, Pak lanjut. Ya Pak Guru. Nih, ancaman non-militer. Nah, Bapak jelaskan sedikit. Ancaman non-militer berarti ancaman di luar militer atau kekuatan senjata. Di sini ada ideologi, ada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. Nah, di sini ada ancaman non-militer. Silahkan dibaca, Rashid, ini ancaman non-militer ini. Iya Pak, contoh ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, yaitu paham komunis, Zionis, dan liberalisasi. Kemudian yang kedua, ancaman di bidang politik, Pak, yaitu adanya intimidasi, provokasi, blokade politik, adanya separatisme, pergerakan massa, aksi radial dan teroris. Kemudian ancaman di bidang ekonomi. Ya. Ya, di situ ada free. Aduh, bahasa Inggris pula. Kemudian monopoli. Kemudian yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya, yaitu adanya budaya
konsumtif, hedonisme, individualisme, kemudian westernisasi, KKN, dan narkoba, Pak. Bagus, terima kasih Nak Rasid ya. Tolong Nak Pak Rasidnya Guru. ya. Di rumah banyak baca ya, membaca ya. Iya, Ya, Pak. Maaf dulu ini ya. Pinter, Pak Guru. ya. Lupa pinter ya. Itu Pak adalah Guru. iya Pak Nak Budi. KKN itu apa Pak Guru? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini biasanya para pejabat yang salah menggunakan fungsi jabatannya. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ada Pak Guru. Apa? Zionis itu apa Pak Guru? Saya enggak tahu. Ya, Zionis ini paham yang menganut tidak berpihak kepada negara. Tuh. Ya. Oke. Ya Pak, ini Nak Dwi ini yang paling pintar dari bahasanya ini. Nah, westernisasi ini apa ini? Bapak tanya coba. Westernisasi. Ya, westernisasi ini adalah mengikuti gaya kebarat-baratan, Pak. Contohnya, Contoh misalnya, misalkan ini Pak ya, banyak produk dalam negeri Pak ya yang dihasilkan dari negara sendiri. Nah, tapi kita lebih menyenangi apa yang menjadi produk dari luar negeri, Pak. Terus gaya kita Pak, rambutnya dibuat kayak rambut ala-ala ini Pak, mohawk gitu Pak, diwarna-warni seperti itu Pak. Yang gayanya memang mengikuti orang-orang Barat Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali. Walaupun udah sore seperti ini menjelang maghrib ya, masih semangat semua ini belajarnya. Terima kasih kepada Nak Dwi. Selanjutnya kita belajar strategi dalam mengatasi ancaman militer dan non militer. Ternyata di sini mengatasi atau ancaman militer negara kita itu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan 2, pasal 30 ayat 1. Masih bisa membaca itu pasal 27 ayat 3 masih terbaca? Masih Pak. Baca Pak. Bisa Pak Guru. Siapa yang bisa mau membacakan itu? Saya Pak. Ya, silakan. Nak Kartiman, silakan. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wah, mantap sekali suara kau. Silakan lanjut pasal 30 ayat 1. Yo Nak Kartiman, pasal 30 ayat 1 dibaca. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pak. Terima kasih Nak Kartiman. Ya, biar nggak ngantuk suaranya harus lantang. Ya, bagus. Mantap. Kita lanjutkan. Ini strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Ayam siapa tuh? Ada 4 poin. Ya. Bisa dibaca? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Kelihatan di sini Pak. Lanjut Pak. Udah selesai membacanya belum? Sudah Pak. Belum Pak. Lanjut, oke. Nah, di sini kita kembali ke ancaman di bidang Sosbudhankam. Dibaca ini. Maaf ini Bapak nulisnya ini lupa ini 1145. Jadi
ini maaf ya 1, 2, 3, 4, 5 ini sebelumnya minta maaf pada anak-anak ya. Ya, Pak. Tolong Pak Guru. dibaca, dipahami setiap poinnya. Nanti Bapak tanya satu persatu. Ya, Pak. Udah bacanya? Sudah, Pak. Sudah Pak Guru. Iya. Nah, yang barusan Bapak tampilkan, siapa yang bisa di bidang ekonomi? Yo, Made, Pak. Made, Pak. silakan Madi. Nah, ya. Layarnya nggak kelihatan di sini, Pak. Oh ya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Silakan Madi dibaca itu yang di bidang ekonomi, ancaman di bidang ekonomi. Layarnya tidak kelihatan, Pak. Terus screen-nya. Made lagi sakit gigi, Pak. Siapa yang kelihatan? Ya silakan Nak Adi dibaca. Yang mana, Pak? Di Nggak bidang ekonomi. kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ancaman di bidang ekonomi, perdagangan, dan pasar bebas dengan adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Kemudian penguasaan ekonomi oleh asing dan Asing. Asing. Ya, asing dan asing. Asing dan asing. Ya asing ya. Maaf ini ya. Terus Aseng Pak, itu orang Cina kali itu Pak ya, Aseng tuh. ya. Nama Cina itu Pak. Karena Kemudian pencabutan subsidi pada sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian yang terakhir free fight, liberalis, elatis, dan monopoli. bagus sekali. Itu di bidang ekonomi ya. Ancaman di bidang sosial budaya, ancaman di bidang hankam, tentunya kalian di rumah untuk lebih banyak membaca lagi supaya Ya, Anda Pak. anak paham ya, atau sumber lain. Nah, zaman sekarang zaman canggih ya, Google atau yang lainnya. Nah, baiklah anak-anak, ini ada film Janur Kuning. Nah, ini mengingatkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di bidang militer. Nah, ternyata di film itu ada menggambarkan para pahlawan bangsa kita, ya perjuangan di Jogja, pahlawan kita yaitu Pak Soeharto, Sudirman, dan Pak Mustono. Ya, anak-anak udah menyimak tadi film tadi? Udah ya? Udah ya. Nah, baik kalau udah, kalian udah pinter, udah tahu. Nah, anak-anak, untuk pemahaman materi lebih lanjut, silahkan kalian kerjakan LKPD yang Bapak berikan kepada kalian. Bapak kasih beri waktu 20 menit. Nah, Bapak bagikan ya. Sudah dapat semua, silahkan dikerjakan. Kasih waktu 20 menit. Baru selesai, ketua kelas tolong dikumpulkan ke depan Bapak. Tolong nak ganteng Bapak ini, nak Kartiman tolong. Ya Pak. Belum Baik Pak, semua, masih ya. kelompok itu masih belum. Ya bentar Pak, masih. Ya, Ayo, sudah Pak, sudah selesai.
Pak. Tulis nama kelompok dulu, Pak. Lupa, Pak. Oke. Sudah selesai semua, udah Bapak terima semua. Ini lembar kerja anak-anak. Untuk materi hari ini sangat luar biasa kali Anda mengikuti pembelajaran. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini yang Anda terima menjadi suatu penambahan pengetahuan dan semoga berkah. Bapak mengulang kembali hari ini tentang ancaman negara kita, baik itu ancaman militer dan non-militer. Oke. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Silakan dipimpin doanya kepada anak Katiman. Baik Pak, terima kasih. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kesemangatan anak-anak. Silahkan pulang ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai di rumah dan besok mengikuti pelajaran, yakni pelajaran hambatan dan tantangan negara Indonesia. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Supriyadi. Oke. Alhamdulillah lancar ya Pak. Alhamdulillah Bu. Iya, rekamannya jadi tidak membisingkan seperti yang pada awal tadi. Jadi ada ada hikmah di balik ending ini ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak menjadi sakit hati ya, artinya karena kehendak. Oke Pak Supriyadi. Ya Bu. Tadi apa yang saya cermati dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, di awal, kegiatan awal sudah ada salam, kemudian ada cek kebersihan, ini bagus untuk pembentukan karakter, ya apalagi di sekolah-sekolah yang capnya adalah sekolah adiwiyata begitu ya Pak ya. Kemudian doa sudah ada dipimpin oleh siswa dan tadi juga disampaikan manfaat dari doa tersebut. Berikutnya presensi tadi ada, motivasi juga ada. Kemudian saya tidak melihat tujuan pembelajaran ya Bapak ya. LKPD tadi bukan Bu? Di ininya tidak ada ya? Nggak ada. Di PowerPoint ya? Nggak ada Bu. Iya. Jadi biasanya Bapak, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau tujuan pembelajaran itu disampaikan ke anak, maka anak itu sudah pikirannya itu sudah tertuju. Oh, saya nanti harus itu ya, harus mencapai itu, gitu ya. Jadi anak sudah tahu arah kemana yang akan kita tuju. Oh, berarti saya harus menguasai 1 apa, 2 apa, 3 apa begitu. Jadi istilahnya itu apa ya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, sudah tahu kemana arah yang kita tuju. Pak, dulu ini pengalaman saya dari sisi yang lain ya. Dulu saya itu pernah mengikuti kursus menjahit, Bapak. Ketika mau membuat lengan itu saya cuma disuruh, udah potong ini, potong ini, potong ini. Tujuannya mau kemana, jadi pikiran saya itu nggak berkembang. Oh, ternyata endingnya itu baru tahu, oh tujuannya mau itu. Nah, coba andai kata dari awal itu, mentornya itu memberikan tujuan, oh kita mau membuat ini, itu kita sudah ada bayangan. Saya kira seperti itu ya, kita sepakat itu. Jadi sudah ada bayangan sehingga nanti muncul kreativitas kita bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Saya kira itu. Kemudian tadi ada tes awal ya, jadi apa yang kamu tahu ini sudah bagus. Berikutnya mengenai materi tadi disampaikan dengan tanya jawab, ya sehingga tidak satu arah saja ya, tetapi ada tanya jawab sehingga kelasnya hidup. Berikutnya tadi ada diskusi yang menggunakan LKPD.
ini pengembangan lebih lanjut dari materi. Jadi kalau tadi yang disampaikan kan masalah ancaman itu apa saja, contohnya apa dan sebagainya. Lah yang ditanyakan pada diskusi itu adalah akibatnya, begitu ya, akibat bagi integrasi nasional. Itu bagus sekali. Jadi sudah ada pengembangan lebih lanjut dari materi. Hanya sayang presentasinya tidak ada. Apakah ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya? Maksudnya seperti itu, Bapak? Untuk hasil diskusinya. Iya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Karena waktunya yang sedikit, mungkin tidak bisa hanya satu kali pertemuan, begitu ya. Biasanya memang demikian, karena waktu kita yang sedikit, mungkin bisa dibahas pada pertemuan yang akan datang sesuai dengan perencanaan kita. Berikutnya, ya tadi simpulannya belum ada, kemudian doanya ada, refleksi. Ya, refleksi ini juga belum ada ya Bapak ya. Refleksi belum ada. Tadi seperti teman-teman yang lain menyampaikan apa yang sudah diterima oleh anak, sudah dipelajari oleh anak, kemudian komitmennya apa gitu ya. Atau tadi bisa ditambah dengan apa yang belum diketahui. Harapannya dia akan lebih banyak belajar sehingga tadi materi-materi yang belum diketahui itu dia kejar ya sampai dapat. Berikutnya juga disampaikan tentang rencana pembelajaran berikutnya ya, materi apa yang akan disampaikan. Yang terakhir ditutup dengan salam. Ya, bagus Bapak, cuma itu tadi mungkin di refleksinya yang perlu ditambahkan, kemudian tujuan pembelajaran disampaikan supaya anak sudah tahu ke arah mana yang akan kita tuju. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf jika selama mendampingi Bapak Ibu saya komentarnya mungkin terlalu cerewet atau terlalu apa gitu, tapi saya hanya mengambil dari instrumen yang sudah ada. Begitu, mohon maaf sekali lagi, barangkali kurang berkenan, ya. Tidak lain dan tidak bukan, kita intinya belajar pertama supaya ke depan lebih baik. Itu, matur suwun, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu. Adi. Makasih Bu bimbingannya. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.